Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Etnobotani Ritual Adat Kelahiran di Desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakang, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Melayu. Dalam tradisi suku ini terdapat praktik pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara turun-temurun. Dalam berbagai ritual adat termasuk kelahiran, masyarakat memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki fungsi simbolis dan praktis dalam ritual adat tersebut. Sayangnya, dokumentasi tentang jenis tumbuhan yang digunakan dalam ritual adat kelahiran di wilayah ini masih sangat minim. Oleh karena itu, studi etnobotani diperlukan untuk mengidentifikasi tumbuhan yang digunakan, bagian yang digunakan, serta makna simbolisnya dalam ritual adat kelahiran. Selain itu, memberikan wawasan ilmiah tentang praktik tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal agar tidak punah. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya merupakan bagian dari perilaku kolektif yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan fasilitasnya, namun tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun tujuannya untuk mengetahui tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan upacara adat kelahiran. Cara penggunaan tumbuhan dalam upacara adat kelahiran dengan cara memperoleh tumbuhan yang digunakan dalam adat kelahiran oleh masyarakat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk metode yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat dalam ritual. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah lembaran wawancara yang terstruktur yang dirancang untuk mencatat informasi tentang nama lokal, nama ilmiah, tumbuhan serta yang digunakan bagian dimanfaatkan dalam makna simbolisnya. Hasil pada tabel 1.1 upacara ritual adat sebelum kelahiran dan tumbuhan yang digunakan. Pada upacara Nyongka, padi, nama lokal tumbuhan yang digunakan padi, nama ilmiah Oryza sativa, bagian yang digunakan biji, makna simbol kesejahteraan dan harapan kelancaran kehamilan. Yang kedua, nama upacara nyelamat kandung. Nama lokal tumbuhan yang digunakan mawar, nama ilmiah Rosa sp, bagian yang digunakan bunga, makna simbol kesucian dan kesegaran untuk ibu dan bayi. Terus nama lokal tumbuhan melati, nama ilmiah Jasminum samba, bagian yang digunakan bunga. Maknanya melambangkan kemurnian dan kesejahteraan. Yang ketiga, kenanga. Nama ilmiah Cananga odorata, bagian yang digunakan bunga, makna simbol keberkahan dan perlindungan. Keempat, kunyit. Nama ilmiah Cucur malonga, bagian yang digunakan yaitu umbi, sebagai penolak bala dan pembersihan. Yang terakhir, kelapa. Nama ilmiah Cocos nucifera, bagian yang digunakan buah. Makna simbol doa untuk kelancaran dan kecantikan bayi, seperti tokoh wayang. Pada tabel 1.2 upacara ritual adat sesudah kelahiran dan tumbuhan yang digunakan. Nama upacaranya nyelamat anak, nama tumbuhan yang digunakan nama lokal padi, nama ilmiah Oryza sativa, bagian yang digunakan biji, makna simbol kesejahteraan dan rasa syukur. Yang kedua, daun turi, nama ilmiah Sasbania grandiflora, bagian yang digunakan yaitu daun, makna simbol pelambang ketahanan dan kesehatan bayi. Yang ketiga, daun kenikir, nama ilmiah Cosmos caudatus, bagian yang digunakan yaitu daun, makna simbol melambangkan keseimbangan dan keberkahan.
Yang keempat, daun pace, nama ilmiah Morinda citrifolia. Bagian yang digunakan yaitu daun, makna simbol, penolak bala dan pembersih. Selanjutnya daun kangkung, nama ilmiah Ipomia aquatica. Bagian yang digunakan yaitu daun, sebagai simbolnya, makna simbol, keluasan dan kesejahteraan bayi. Yang terakhir daun singkong, nama ilmiah Manihot esculenta. Bagian yang digunakan daun, makna simbol, melambangkan keberlanjutan kehidupan. Nah, selanjutnya nama upacara ngeluar juru, nama tumbuhan lokal yang digunakan yaitu cabai, nama ilmiah Capsicum annum. Bagian yang digunakan buah, makna simbol, penolak bala dan pengusir energi negatif. Yang kedua, bawang merah, nama ilmiah Allium cepa varietas aggregatum. Bagian yang digunakan yaitu umbi, makna simbol, perlindungan dan kesehatan. Terakhir, kelapa, nama ilmiah Cocos nucifera. Bagian yang digunakan itu buah, makna simbol, doa untuk keselamatan bayi. Nama upacara selanjutnya ngubur temuni. Bagian tumbuhan yang digunakan nama lokal padi, nama ilmiah Oryza sativa. Bagian yang digunakan biji, makna simbol, bekal untuk saudara spiritual bayi. Yang kedua, mawar, nama ilmiah Rosa sp. Bagian yang digunakan bunga, makna simbol penghormatan pada leluhur. Yang ketiga, melati, nama ilmiah Jasminum sambak. Bagian yang digunakan yaitu bunga, makna simbol kesucian dan doa untuk keselamatan. Yang terakhir kunyit, nama ilmiah Cucumalonga. Bagian yang digunakan yaitu umbi, makna simbol pembersih dan perlindungan bayi. Bahasannya, ritual adat kelahiran di desa Jongkong melibatkan tumbuhan lokal yang dipilih berdasarkan nilai simbolisnya. Setiap elemen tumbuhan memiliki makna penting yang mencerminkan hubungan harmonis masyarakat dan alam. Yang pertama, pada ritual sebelum kelahiran, pada tahap nyongka dan menyelamat kandung, bahan-bahan seperti bunga setaman, mawar, melati, dan kenanga, serta kunyit digunakan untuk mensucikan ibu hamil, melindungi bayi dalam kandungan. Kelapa yang digunakan memiliki fungsi simbolis untuk memberikan kekuatan dan harapan agar bayi tersebut lahir dengan sifat-sifat positif. Yang kedua, pada ritual sesudah kelahiran, pada tahap menyelamat anak, berbagai jenis sayuran seperti daun turi, kenikir, pace, kangkung, dan singkong digunakan untuk persiapkan makanan ritual. Penggunaan tumbuhan ini mencerminkan rasa syukur dan doa untuk kesehatan bayi. Pada ngeluar juru dan ngubur temuni, bahan seperti cabai, bawang merah, dan berfungsi sebagai penolak bala, sementara padi dan bunga setaman digunakan sebagai bekal spiritual bayi. Makna simbolis setiap tumbuhan yang digunakan memiliki makna mendalam, menunjukkan bagaimana masyarakat desa Jongkong memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan cara terintegrasi dengan nilai spiritual mereka. Hal ini juga mencerminkan prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Jadi, kesimpulannya, ritual adat kelahiran di desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu adalah manifestasi dari tradisi lokal yang syarat dengan nilai spiritual dan ekologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan beragam tumbuhan seperti padi, Oryza sativa, bunga setaman, melati, mawar, kenanga, kunyit, cucurmalonga,
dan kelapa Cocos nucifera, serta elemen lainnya dalam berbagai tahapan ritual kelahiran, seperti bahan yang digunakan memiliki makna simbolis seperti kesuburan, kesucian, perlindungan, dan keberkahan. Ritual ini mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam, serta pentingnya pelestarian kearifan lokal. Dokumentasi tentang ritual ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keanekaragaman hayati yang digunakan dalam adat istiadat masyarakat Desa Jongpong. Lampiran, di sini saya menanyakan kepada yang sebagai narasumber yang mengetahui adat istiadat di Desa Jongpong, Kecamatan Jongpong, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun lembaran pertanyaan wawancara saya yang digunakan saat memberi pertanyaan. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.